Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala, sebagaimana telah diumumkan bahwa tema dari kajian kita di sore hari ini adalah hak-hak suami terhadap istri. Dan insyaallah dalam kajian ikhwan pada subuh esok hari insyaallah, hak-hak istri terhadap suami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pernikahan di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat agung dan merupakan syiar yang sangat penting. Pernikahan bukan sekedar hanya ikatan antara dua orang suami istri berkumpul dalam sebuah rumah tangga, namun pernikahan adalah suatu perkara yang memiliki tujuan yang sangat agung dan sangat tinggi, yang diharapkan dari pernikahan tersebut tumbuh rasa cinta, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan terlahir darinya anak-anak yang saleh dan salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri, agar kalian merasa tenang dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Seandainya manusia berpegang teguh dengan apa yang dibawa Islam, aturan-aturan yang diatur Islam dalam pernikahan, niscaya akan terwujud di antara mereka rasa cinta, kebahagiaan akan dicapai. Maka untuk alasan itulah Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan bagi suami istri adanya hak yang dimiliki oleh masing-masing, sebagaimana pula ditetapkan bagi mereka kewajiban atas masing-masingnya pula. Maka jika ini berjalan seimbang antara hak dan kewajiban, masing-masing pihak menunaikan kewajibannya terhadap pasangannya, maka niscaya akan benar-benar terwujud dalam rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang diharapkan bersama, dengan mewujudkan hak dari masing-masing dan menunaikan kewajibannya terhadap pasangannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka kita ringkas di antara hak suami, atau kita akan masuk dalam pembahasan
hak suami terhadap istri. Seorang wanita muslimah, dia akan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak suaminya atasnya. Dan dia menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akhir kehidupan atau akhir kesudahan yang baik dari Rabb-Nya, dari Tuhannya. Maka wanita muslimah, wanita salihah yang diberkahi, dia tidak menunaikan hak suaminya sebagai bentuk balasan. Apa yang dimaksud menunaikan hak suami sebagai bentuk balasan? Yakni dia akan menunaikan hak suaminya jika suaminya menunaikan haknya. Kalau suaminya menahan haknya, maka dia juga menahan hak suaminya. Ini berarti bahwa dia menunaikan hak suaminya mimba al-muqabalah, sekedar balasan saja. Maka yang demikian ini bukan itu yang menjadi prinsipnya di dalam menunaikan hak suaminya. Tetapi yang menjadi prinsipnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama 'alaikum ma hummiltum wa 'alaihim ma hummilu." Atas kalian tanggung jawab kalian dan atas mereka tanggung jawab mereka. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, dia berusaha dengan dasar hadis ini menunaikan hak-hak suaminya. Dan dia tahu, yakin dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Karena seorang istri yang salihah, seorang wanita muslimah yang diberkahi, dia tahu bahwa agamanya telah memberikan hak yang besar pada suaminya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa la tuaddi al mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin la a'tathu." Hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau seandainya aku diperintah agar seseorang sujud kepada orang lain dari selain Allah, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dan seorang wanita tidak akan sanggup menunaikan hak suaminya hingga seandainya dia meminta dirinya, padahal dia sudah berada di atas kendaraannya, maka dia harus memberikannya. Seorang suami menginginkan istrinya untuk berkumpul dengannya, padahal istri sudah berada di atas kendaraan. Maka Islam memberikan barakallahu fikum ketetapan bahwa kewajiban bagi wanita tersebut untuk menunaikan hak dan permintaan suaminya. Artinya apa barakallahu fikum? Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya dan betapa agungnya hak seorang suami kepada istrinya. Sampai-sampai seandainya boleh seorang manusia sujud kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya wanitalah yang diperintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
la tajidu imra'atun halawatal imani hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan mendapati manisnya iman. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imamul Hakim dan disahihkan oleh beliau berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Sehingga jalan untuk mendapatkan manisnya iman bagi wanita muslimah adalah dengan dia menunaikan hak suaminya. Dia menunaikan hak suaminya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'atu la tuaddi haqqallah hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah dengan benar sampai dia menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Maka seorang wanita yang salihah benar-benar dia berupaya berbakti untuk menunaikan hak suaminya. Dan dia tidak menganggap besar apa yang telah ia tunaikan kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa nabinya sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kalimat yang agung yang menunjukkan bahwa seorang wanita betapapun dia menunaikan urusan suaminya, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Artinya hak suami itu lebih tinggi terhadap istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, dan juga dalam riwayat yang lain yang semakna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau salaha li basharin an yasjuda li basharin," kalau boleh manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suaminya terhadap dirinya. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau ta'lamul mar'atu haqqa zawjiha 'alaiha." Kalau seandainya seorang wanita tahu hak suaminya kepadanya, ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha. Dia tidak akan duduk ketika datang makan siang dan malamnya. Artinya dia akan menemani suaminya hingga dia selesai, menjaganya, memperhatikannya, melayaninya. Ustaz, kok begitu enak laki-laki ya? Demikianlah syariat ini, memberikan kedudukan yang besar terhadap seorang suami pada istrinya. Bahkan barakallahu fikum, hak seorang suami pada seorang wanita, seorang istri lebih besar dibandingkan orang tuanya jika dia telah menikah. Beda kalau dia belum menikah, yang masih berada dalam
asuhan orang tuanya. Namun ketika dia sudah berada di pangkuan suaminya, hidup bersama suaminya, dia telah menikah, maka kedudukannya sudah berbeda dan kondisinya sudah berubah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang wanita salihah yang diberkahi, dia tahu dan sadar bahwa dia bukan sekedar pembantu dalam rumahnya, tapi dia memiliki posisi dan kedudukan di rumahnya. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dan dia menunaikan hak suaminya. Ini tergolong dan termasuk dari penunaian terhadap kepemimpinan yang ada pada pundaknya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin di rumah suaminya, mengurus rumah tangganya, anak-anaknya. Bahkan barakallahu fikum, ancamannya besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kepada dia sebuah kepemimpinan, tanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin, lalu dia mati di hari kematiannya dalam keadaan dia menipu rakyatnya, tidak menunaikan hak yang semestinya dia tunaikan, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala haramkan bagi dia al-jannah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan berbagai macam riwayat-riwayat yang kita sebutkan barakallahu fikum, maka mestinya setiap kita berusaha dengan memohon taufik dan pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan menunaikan hak dari pasangan kita masing-masing. Sepantasnya bagi kita, juga para suami, untuk mengajari para wanita kita, istri-istri kita, dan anak-anak perempuan kita apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak suaminya, agar wanita tersebut membuat roknya ridha kepadanya, sehingga akan terwujud kebahagiaan dalam rumah tangganya. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hak suami terhadap istrinya adalah yang pertama, hendaknya dia mentaatinya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik wanita. Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Maka Rasulullah katakan, allati tuti'u zawjaha idza amaraha.
yang taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya. Maka seorang wanita yang salihah yang diberkahi, dia akan taat kepada suaminya apabila diperintah. Dan ia sangat menginginkan untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan persaksian yang sangat mahal dan sangat tinggi tersebut dari Rasulullah SAW, yang dikatakan dan disifati sebagai wanita terbaik. Siapa wanita terbaik ya Rasul? Siapa istri terbaik ya Rasul? Istri yang paling baik adalah yang mentaati suaminya apabila suaminya memerintahnya. Ini masalahnya barakallahu fikum, bukan laki-laki ingin menang sendiri, suami ingin barakallahu fikum lebih unggul. Lah, memang demikianlah syariat ini menetapkannya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami terbaik, nabi dan rasul terbaik, menetapkan ketetapan dan prinsip ini dalam kehidupan berumah tangga. Maka seorang wanita salihah yang diberkahi, dia sangat ingin untuk masuk ke dalam surga Rabbnya yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hamba yang saleh. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Maka wanita salihah yang mubarakah, dia tahu bahwa nabinya dan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, ia menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dalam hadis ini syaratnya 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang kamu sukai. Subhanallah. Subhanallah. Fabarakallahu fikum. Maka seorang wanita salihah, wanita muslimah yang diberkahi, dia takut terhadap kemarahan Allah dan siksanya apabila dia bermaksiat kepada suaminya. Apabila dia bermaksiat kepada suaminya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati isnani." Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat ada 2. Imra'atun 'asat zaujaha, seorang wanita yang bermaksiat kepada suaminya, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, dan seorang imam yang mengimami satu kaum dan mereka benci kepadanya. Hadis ini disahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam ta'liq At-Tirmizi. Subhanallah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memposisikan seorang wanita yang bermaksiat kepada suaminya termasuk yang paling keras adabnya di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka seorang wanita muslimah, seorang wanita salihah, apalagi seorang wanita yang mengaku dirinya ahlus sunnah salafiyah, yang mengikuti salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in, dia akan berusaha mentaati suaminya, dan dia akan takut untuk bermaksiat kepada suaminya, karena dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, dan dia takut hukuman dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersamaan dengan ketaatan dia kepada suaminya, dia tidak mentaatinya dalam perkara maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh dan haram hukumnya seorang wanita mentaati suaminya dalam perkara maksiat. Misalnya, kalau seorang wanita diperintahkan oleh suaminya untuk bersenang-senang dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, bersenang-senang dengan istrinya, seorang suami, dengan hal-hal yang dilarang dalam agama, maka barakallahu fikum, tidak boleh seorang wanita mentaati suaminya. Sebagaimana pula misalnya kalau seorang suami meminta istrinya untuk berdandan dengan dandanan yang dilarang, menghiasi dirinya, mempercantik dirinya dengan perkara-perkara yang dilarang agama. Sekarang lagi ngetren urusan mempercantik alis mata. Nah, mempercantik alis yang ujungnya tajam bagaikan silet, bagaikan pisau. Nah, kalau dia melihat wanita-wanita di luar sana agak minder kalau dibandingkan alis dia yang lumayan tebal dan lebar. Nah, seorang suami kepengen agar istrinya punya alis yang Masya Allah memukau. Lalu perintahkanlah istrinya untuk kemudian pergi ke salon, coba kamu bikin alis, nah seperti samurai, ya. Bikin alis seperti samurai yang tajam. Sampai kadang alis aslinya hilang, suruh dicabut semua, diganti dengan alis dari pensil. Ada begitu ya? Nah, hada ma yajuz. Ini tidak boleh dan tidak dibenarkan bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menyambung rambutnya misalnya. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana pernah terjadi kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, qad lu'idal musilat, telah dilaknat orang-orang yang mereka menyambung rambutnya. Telah dilaknat orang-orang yang mereka menyambung rambutnya. Sehingga barakallahu fikum, hak yang pertama dari hak suami terhadap istri agar dia mentaatinya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, dia na'am barakallahu fikum berdasar kepada hadis Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah ia bersyukur atas kebaikan suaminya. Seorang wanita, seorang istri
hendaknya bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Jangan sampai dia mengkufuri kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Allah tidak memandang dengan pandangan ridha terhadap seorang wanita, terhadap seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia merasa tidak cukup dengan pemberiannya. Seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah, yang diberkahi, dia takut untuk mengkufuri suaminya, sehingga dia pun berusaha melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk tidak mengkufuri suaminya selama-lamanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ra'aitun nar, aku melihat neraka. Falam ara qat kal yaumi afdha. Aku belum pernah melihat seperti hari ini pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan tersebut, pemandangan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Camkan baik-baik, dengarkan baik-baik, wahai saudari-saudariku muslimah, wahai para ummahat, wahai para wanita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika diperlihatkan pemandangan terburuk kepada beliau dari pemandangan neraka, maka beliau menyatakan bahwa aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kaum wanita. Mereka berkata, para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasul? Maka Rasul katakan, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Sahabat bertanya lagi, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri suaminya dan mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Kalau seandainya engkau seorang suami berbuat baik kepada dia sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, lalu kemudian dia melihat pada dirimu satu hal yang tidak ia sukai, qalat, dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku belum pernah melihat ada satu kebaikan yang ada pada dirimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai kaum wanita, wahai para ummahat, wahai para istri-istri yang salihah. Sayangi diri-diri kalian. Jangan termasuk orang-orang yang muncul dari lisannya ucapan, aku belum pernah melihat ada satu kebaikan pun ada pada dirimu, padahal suaminya sudah berlaku baik kepadanya sepanjang masa kehidupan mereka berumah tangga. Suaminya sudah Masya Allah luar biasa demi upaya membahagiakan dia, memberikan haknya, memberi makan dan nafkah kepadanya. Suaminya sampai banting keringat, peras tulang, sudah luar biasa. Tapi ternyata barakallahu fikum itu semua tidak cukup bagi dirinya. Tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya.
Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, bersemangat dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk mensyukuri kebaikan suami kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah atas kalian, wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika kalian kufur maka sungguh adabku demikian pedih. Tapi selanjutnya, poin yang ketiga, di antara hak suami terhadap istri adalah hendaknya seorang istri berusaha untuk tidak membuat suaminya marah kepadanya, dan berusaha agar dia tidak marah kepada suaminya. Paham ini ya? Dari dua belah pihak, dari dua arah. Jangan dia membuat suaminya marah, dan jangan dia marah kepada suaminya. Dan kalau dia membuat suaminya marah atau dia marah kepada suaminya, maka dia seorang yang cepat untuk kembali. Dia orang yang bersegera untuk meminta keridhaan suaminya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, perhatikan baik-baik dan camkan baik-baik, bahwa apa yang kita sebutkan dari awal sampai sekarang, satu demi satu, semua kita dasarkan kepada petunjuk bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua berdasarkan dalil. Inilah tuntunan agama kita. Ini bimbingan agama kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud. Istri-istri kalian dari penduduk jannah, sifat-sifat istri penduduk surga adalah seorang yang penyayang, yang peranak, yang cepat kembali kepada suaminya. Penyayang dia. Dan apabila ia menyakiti suaminya atau suaminya menyakitinya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila suaminya marah kepadanya atau dia marah kepada suaminya, maka dia akan datang kepadanya. Ia akan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, sembari menyatakan, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan mungkin sanggup memejamkan mataku ini sampai engkau ridha kepadaku. Demikian gambaran dan hakikat seorang wanita yang a'ud, yang cepat kembali. Dan itu sifat wanita ahlul jannah. Tidakkah kalian menginginkan? Tidakkah kalian berangan-angan, berharap dengan harapan yang besar agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian termasuk dari para wanita yang memiliki sifat wanita ahlul jannah? Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang istri yang salihah, yang diberkahi, dia akan menjauh untuk membuat suaminya murka kepadanya, karena dia juga tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, salasatun la tujawizu salatuhum adanahum. Ada 3 golongan yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka. Apa maksudnya? Tidak diterima Allah, gak bisa naik ke atas.
Ada 3 golongan yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka. Al-abdul abiq hatta yarji'ah. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang mengimami satu kaum sementara mereka benci kepadanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan saudaraku, saudariku para wanita muslimah, seorang wanita yang diberkahi, kalau dia marah kepada suaminya, dia tidak meninggalkannya, dan dia tidak meninggalkan ranjang suaminya, meskipun dia marah. Meskipun dia marah, karena nabinya as-sadiqul masduq, yang jujur lagi dipercaya, telah menyatakan, idza batat al-mar'atu muhajiratan firasya zawjiha. Kalau seorang wanita bermalam dalam keadaan dia menjauh dari tempat tidur suaminya, la'anathal malaikatu hatta tarji'a, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali kepada suaminya. Maka di mana para wanita dari hadis ini? Di mana para wanita zaman ini? Di mana sebagian wanita yang apabila mereka marah langsung ambil tas, langsung ambil kopernya, pergi ke rumah orang tuanya, tinggal di sana sekian lama waktunya, dalam keadaan dia mengabaikan suaminya dan anak-anaknya bahkan. Di sisi lain juga keluarganya, orang tuanya mendukung dia. Oh iya, memang suamimu itu begini, kamu tuh benar, nah tidak apa-apa kamu pulang ke sini, tinggalkan saja. Oh tambah runyam sudah. Urusan tambah kacau. Orang tuanya tidak menganjurkan dia, mendorong dia untuk kembali kepada suaminya, memperbaiki akhlaknya kepadanya. Bukankah perbuatan ini termasuk bentuk meninggalkan tempat tidur suaminya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang wanita yang bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya dan suaminya tidak suka tentunya, maka malaikat melaknat dia sampai dia kembali kepada suaminya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara hak suami kepada istri, hendaknya dia selalu cinta dan sayang kepadanya. Dan hendaknya dia menjadi faktor dan sebab kesenangan dan ketenangan bagi suaminya. Sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia dijadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dan cinta dan sayang itu sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, ini adalah sifat wanita ahlul jannah. Yang Rasulullah menyatakan bahwa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud.
wanita-wanita kalian dari ahlul jannah adalah yang penyayang, yang perana, yang cepat kembali. Maka seorang wanita salihah, seorang istri yang diberkahi, dia akan sayang kepada suaminya dengan lisannya, meskipun dia berlebih-lebihan. Dan meskipun dia berdusta, demi menyenangkan suaminya atas apa yang ia dengarkan dari ungkapan-ungkapan dari istrinya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rukhsah di antara suami istri. Nah, di antara suami istri, demi menyenangkan pasangannya. Meskipun Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'ah pernah menyatakan bahwa suami istri diberikan rukhsah boleh berbohong, naam, dengan sesuatu yang berlebihan dalam ungkapan untuk menyenangkan dan membahagiakan pasangannya. Namun aku tidak pernah berbohong satu kali pun kepada istriku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang wanita yang salihah, dia cinta kepada suaminya dengan menampakkan pemandangan yang baik, pemandangan yang menyenangkan dalam rumah tangganya. Dan Nabi SAW pernah ditanya tentang sebaik-baik wanita. Rasulullah katakan, allati tuti'u zawjaha idza amar wa tasurruhu idza nadhar, yang taat kepada suaminya tatkala diperintah dan menyenangkan suaminya jika suaminya memandangnya. Jadi bagus kalau seorang wanita selalu tampil cantik, berdandan di hadapan suaminya. Jangan sampai terbalik di rumah, masya Allah bawa kompor terus, urusannya bumbu terus. Tapi giliran mau keluar pergi, baru dandanannya masya Allah. Ini terbalik namanya. Terbalik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya seorang istri jangan memperdengarkan kepada suaminya, memperlihatkan kepada suaminya sesuatu yang menyakiti dia. Kok sampai begitunya Ustaz? Nah, nanti dengarkan kajian untuk para ikhwan biar berimbang. Ini bukan dalam rangka menzalimi kalian para wanita, dan bukan ingin laki-laki menang di atas kalian, lah. Dan sudah kita tegaskan bahwa masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan secara seimbang. Bagi yang memang menginginkan dan mengharapkan rumah tangga terwujud di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena jika tidak, rumah tangga tidak akan lebih lama dibandingkan umur ikan lele yang hanya 3 bulan atau 3 bulan setengah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kalian menyakiti suami kalian dengan lisan, dengan pemandangan, dengan perbuatan, Nabi SAW telah menyatakan, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali akan berkata istrinya dari bidadari, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhilun, dia di sisimu ini cuma orang asing. Yushiku an yufariqaki ilaina, sudah enggak lama lagi dia berpisah denganmu dan akan berjumpa dengan kami para bidadari.
ternyata kita ini cuma orang asing di rumah istri. Suami kalian itu cuma orang asing, titipan sementara yang dititip para bidadari-bidadari surga. Tapi ternyata subhanallah, istri-istri yang salehah menjadi ahlul jannah, Allah akan kumpulkan dia bersama suaminya, dan dia jauh lebih cantik dibandingkan bidadari surga. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan bidadari surga kepada laki-laki sebagai, barakallahu fikum, hadiah bagi sang suami. Tapi seorang wanita yang masuk jannah sebagai balasan atas amal saleh yang dia perbuat. Nah, maka wanita salihah di dunia dia akan lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari surga, dan akan menjadi pemimpin mereka. Sehingga jangan sekali-kali rela untuk menjadikan suami kalian cuma titipan sementara. Nah, bukan milik kalian seutuhnya. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu hendaknya kalian benar-benar mewujudkan sifat yang Allah atau yang Nabi katakan tentang nisa'u ahlil jannah, ciri-ciri wanita penduduk surga, yang dia penyayang, yang dia perana, dan cepat kembali untuk meminta maaf kepada suaminya. Sampai jam berapa? Jam 5 ya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, di antara hak suami atas istri adalah hendaknya seorang istri menjaga kehormatan suaminya dengan ia menjaga dirinya. Si istri menjaga dirinya dan juga jangan sampai seorang istri menjerumuskan suaminya ke dalam fitnah. Menjerumuskan suaminya ke dalam fitnah. Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, yaitu seorang wanita yang taat kepada suaminya jika diperintah, yang menyenangkan suaminya apabila dipandang, dan ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Maka seorang wanita, dia berusaha menjaga suaminya dengan ia menjaga dirinya, dan jangan menjerumuskannya ke dalam fitnah meskipun dengan ucapan. Perhatikan baik-baik, dan ini banyak terjadi di kalangan wanita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain kemudian dia mensifati wanita itu kepada suaminya. Dia ceritakan, oh kalau si fulanah itu begini, rambutnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, kakinya begini, jari-jarinya begini, Masya Allah lengkap, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Rasulullah? Ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya ngelihat dia langsung, saking detailnya dia cerita. Ini jangan sampai terjadi. Haram hukumnya seorang wanita menceritakan wanita lain kepada suaminya. Tidak boleh. Sayangi dirimu dan sayangi suamimu. Maka kata para ulama bahwa
Kalau seorang wanita dilarang untuk mensifatkan wanita lain kepada suaminya sebagai bentuk upaya penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin dan juga untuk menjaga kehormatan suaminya, terus bagaimana dengan orang yang menggambar teman-temannya di foto gitu ya, kemudian ditempel foto-foto mereka di tembok, di dinding. Nanti dia bilang begini, "Bi, coba lihat fotoku dengan teman-teman SMA aku dulu, Bi." Akhirnya suaminya perhatikan baik-baik, padahal yang dilihat teman-teman dia, bukan dia. Nah, ini yang berat. Yang diperhatikan teman-teman dia, istrinya sudah tidak dia tengok. Nah, setiap suaminya datang dari luar, sementara foto itu terpampang di ruang tamu, istri tidur dia lihat baik-baik, Masya Allah cantiknya mereka ya. Istriku kok cuma segini dia. Kan kasihan anti. Nah, ini tidak boleh, barakallahu fikum. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman HP, zaman Android, smartphone, sedikit, wah Masya Allah selfie dikirim kepada suaminya bersama dengan temannya. Disimpanlah fotonya oleh suaminya. Na'udzubillah. Coba memiliki sifat cemburu kepada diri Anda dan cemburu kepada suami Anda. Ini artinya apa? Menjaga suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, tidak menjerumuskannya ke dalam fitnah. Nah, demikian pula barakallahu fikum, kita jadikan sebagai poin yang terakhir dalam kesempatan ini, sudah hampir maghrib dan masih banyak lagi tentunya, yaitu diantara hak suami terhadap istri adalah menjaga rahasia suami. Menjaga rahasia suami. Dan jangan menceritakan sesuatu yang dia sudah menutup pintunya. Apalagi berkaitan dengan urusan hubungan. Tidak boleh diceritakan. Meskipun kepada ibunya, kepada saudarinya, kepada teman dekatnya, tidak boleh. Haram hukumnya untuk menceritakan. Kalau ada orang yang menceritakan urusan seperti ini, maka dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam seperti syaitan yang mendatangi syaitan wanita di jalan dan dia menggaulinya, manusia melihatnya seluruhnya. Rela kita yang demikian? Maka barakallahu fikum, tidak boleh seorang wanita menceritakan tentang urusan yang terjadi di dalam rumahnya, rahasia-rahasia suaminya. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menyatakan, "Inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi wa yanshuru sirraha." Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat, seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan seorang istri menggauli suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ini termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini di antara beberapa hal yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naam, senantiasa kita menengadahkan tangan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon pertolongan kepadanya dan berdoa untuk kebaikan rumah tangga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk suami istri yang saleh dan Allah Tabaraka wa taala mengaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah yang terwujud
Naam, padanya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak turunannya dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka, kami kumpulkan mereka di surga, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun, dan setiap orang tergadai dengan amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.